إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kepada ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa beliau sampai hari kiamat nanti. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab ringkasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-20, yaitu bab ad-dilalatu 'ala khair wa du'a ila huda aw dhalalah. Itu bab yang menjelaskan tentang penjelasan atau menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk ataupun kesesatan. Bab ini memiliki hubungan yang erat dengan bab sebelumnya, yaitu bab yang ke-19, yaitu bab siapa yang memulai satu kebaikan atau keburukan. Dalam bab yang ke-20 yaitu bagaimana kita menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak manusia kepada kebaikan atau kepada kesesatan. Dalam bab ini disebutkan beberapa ayat, di antaranya surah Al-Qasas ayat yang ke-87. Allah SWT mengatakan wad'u ila rabbika, yaitu serulah manusia, ajaklah manusia, dakwahilah manusia kepada Rabb engkau. Maksudnya ajaklah manusia untuk menyembah Allah SWT. Ini perintah Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Ajaklah manusia, dakwahi manusia untuk apa? Untuk menyembah Allah SWT. Dan ini adalah dakwah, seruan seluruh para nabi dan rasul. Bagaimana seluruh para nabi dan rasul itu mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT semuanya. Seluruh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW diutus, itu dakwahnya, ajakannya, seruannya untuk menyembah Allah SWT. Dan juga disebutkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yaitu ajaklah, serulah manusia, dakwahilah manusia ke jalan Rabb engkau dengan penuh hikmah dan pelajaran yang baik. Maka dalam ayat yang kedua ini Allah SWT kembali menyebutkan atau menegaskan sebagaimana dalam ayat yang pertama tadi, yaitu mengajak manusia kepada Allah, kepada jalan Allah, yaitu kepada jalan Allah manusia untuk menyembah Allah SWT. Kemudian bagaimana cara kita mengajak manusia? Nah, dalam ayat 125 surah An-Nahl disebutkan caranya. Ya, kita mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk beribadah, mengajak manusia untuk masuk Islam, melakukan kebaikan. Bagaimana caranya? Bil hikmah, dengan hikmah, dengan cara yang baiknya. Al-hikmah disebutkan oleh para ulama, artinya adalah hikmah itu diartikan yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, yaitu seseorang ketika dia berdakwah, dia hendaknya mendasari dakwahnya itu dengan ilmu. Dia mengajak orang dengan penuh ilmu. Kemudian juga dia harus, yang akan disampaikan yaitu ilmu. Dia harus berilmu tentang apa yang akan dia ajak manusia kepadanya. Kemudian juga yang kedua, caranya juga cara yang baik. Dia ingin menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada kebaikan, tapi juga harus dengan cara yang baik. Maka itu disebut dengan hikmah. Karena
kadang kebenaran atau kebaikan itu disampaikan, tapi tidak dengan cara yang baik, akhirnya kebenaran atau kebaikan itu ditolak. Berarti ini tidak hikmah. Maka kita dituntut untuk berdakwah atau mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada kebaikan dengan cara yang baik, dengan penuh hikmah. Termasuk tentunya juga kita harus mengetahui siapa yang akan kita ajak tersebut. Tentunya berbeda, nggak sama semua orang. Kalau kita berbicara dengan orang yang berpendidikan, nggak sama dengan orang yang tidak berpendidikan. Orang di kota dengan di desa berbeda. Maka orang yang dia punya kedudukan, cara bicaranya nggak sama dengan orang yang biasa-biasa saja. Maksudnya caranya, tapi kebenaran tetap disampaikan, cuma caranya tentu berbeda. Tentunya dengan cara yang baik. Termasuk juga kita berbicara di depan orang yang sudah dewasa, berbeda dengan kalau kita bicara dengan yang di hadapan kita anak-anak yang masih kecil. Mungkin sama kita misalnya mengajak untuk sholat, mengajak kepada kebaikan, tapi caranya tentunya beda. Maka ini yang maksud dengan hikmah. Di seorang dianjurkan untuk mendakwahi, mengajak manusia dengan cara yang hikmah. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan pelajaran yang baik. Maksudnya adalah para ulama menjelaskan ada orang itu yang dia dengan cara yang hikmah dia bisa ikut, dia bisa manut, nurut, sampaikan dengan cara baik dia ikut. Tapi ada yang nggak bisa. Maka dengan cara yang kedua kata Allah SWT, wal mau'izatil hasanah. Maksudnya apa? Mau'izah hasanah artinya diberikan pelajaran yang di situ ada stimulan, motivasi. Ini biasanya anak-anak, ayo sholat nanti dikasih ini. Begitu juga orang yang baru masuk Islam misalnya, sholat karena ada pahalanya segini, gini. Dan itu namanya mau'izah. Ada dorongan untuk melakukan kebaikan itu, disebutkan pahalanya, ganjarannya. Sebaliknya juga diberikan warning, peringatan kalau melakukan perbuatan maksiat. Itu disebut mau'izah. Ada yang misalnya anak-anak itu kalau kita ajak biasanya ada yang mau ikut, ada yang harus dikasih hadiah dulu baru dia mau sholat. Ada yang nggak bisa pakai itu, harus pakai dicubit dulu baru dia mau sholat, atau dipukul dulu pakai rotan tangannya, kakinya baru dia berangkat ke masjid. Nah ini beda-beda. Maka itu namanya mau'izah hasanah, memberikan pelajaran dengan cara yang baik, tapi tentu sesuai dengan siapa yang diajar. Maka kita bisa lihat Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dalam hal ini, ayat ini menyuruh, ya, tentunya pertama kali yang disuruh adalah Rasulullah SAW, menyuruh untuk mengajak manusia, mendakwahi manusia kepada kebaikan, untuk menyembah Allah. Tapi tentunya berdakwah tersebut, mengajak kepada kebaikan itu bukan hanya tugas Rasul, tapi justru tugas kita bersama. Dan juga bukan tugasnya para ustadz saja, para guru saja, tapi seluruh kita. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk mengajak orang kepada kebaikan sesuai dengan kemampuan kita dan ilmu kita. Minimal kita bisa mengajari misalnya anak kita, keluarga kita. Kita pandai mengaji, kita ajari anak kita yang belum pandai mengaji, di mana kita mengajari sesuai dengan ilmu. Jadi kewajiban mengajak kepada kebaikan, mendakwahi manusia, itu sekali lagi bukan hanya tugasnya para nabi dan rasul atau tugasnya para ulama, para ustaz, para guru, bukan hanya itu. Tapi setiap muslim mestinya mengambil bagian untuk berdakwah. Tapi tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak boleh seorang berbicara kecuali sesuai dengan kapasitas ilmunya. Dan saya harus berdakwah ini, mengajak orang harus sudah tinggi dulu ilmunya, harus sudah banyak dulu amalannya. Enggak mesti. Tapi sesuai dengan kemampuan kita. Seperti tadi kita sebutkan, kita bisa
membaca Al-Fatihah dengan baik, kita ajarin orang yang belum bisa Al-Fatihah. Kita bisa baca Al-Quran dengan baik, kita ajari orang yang belum bisa. Itu termasuk berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Jadi ini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hendaknya kita mengajak kepada kebaikan. Dan caranya dalam ayat yang kedua tadi disebutkan bagaimana kita mengajak kepada kebaikan, juga harus dengan cara yang baik. Dengan pertama tadi bil hikmah, dengan cara yang baik. Kita harus mendasari dengan ilmu. Kemudian caranya juga harus dengan ilmu, ada caranya. Kemudian juga siapa yang akan kita ajak juga kita harus mengetahuinya. Itu disebut hikmah. Atau yang kedua tadi mau'izatil hasanah. Mau'izah itu ya tadi disebutkan oleh para ulama bahwasanya diberikan dorongan ya, diberikan motivasi. Makanya dalam syariat sendiri memang disebutkan, Allah SWT dalam Al-Quran sendiri menyebutkan mau'izah hasanah ini, yang disebut oleh para ulama tarhib wa tarhib. Tarhib itu motivasi, dorongan. Tarhib yaitu warning, peringatan, janji dan ancaman. Misalnya Allah SWT menyebutkan siapa yang berinfak di jalan Allah akan diberikan pahala 700 kali lipat. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ini namanya tarhib, yaitu mengajak, mendorong manusia untuk beribadah, supaya berinfak, supaya tergerak hatinya berinfak. Allah SWT berikan dorongan. Kalau kamu berinfak dikasih 700 kali lipat balasannya ya, ini motivasi. Atau juga Rasulullah SAW mendorong kita membaca Al-Quran misalnya. Nabi mengatakan siapa yang baca Al-Quran, satu hurufnya diberikan 10 pahala. Itu adalah dorongan agar kita membaca Al-Quran. Atau agar kita datang sholat ke masjid, di mana sholat di masjid lebih baik 27 derajat daripada sholat di rumah. Ini juga namanya tarhib, dorongan, motivasi agar kita melakukan kebaikan, agar kita beribadah kepada Allah SWT. Sebaliknya tarhib, tentunya dorongan paling besar yaitu masuk surga. Allah SWT menjadikan orang yang dia beriman dan beramal saleh baginya surga. Itu motivasi paling tertinggi. Sebenarnya juga tarhib, ancaman yang paling tertinggi yaitu apa? Ya, seorang ketika dia melakukan dosa dan maksiat, kekufuran, kesyirikan dan sebagainya diancam neraka. Itu juga ancaman-ancaman lainnya yang itu tujuannya agar orang jauh dari perbuatan maksiat. Begitu dalam Al-Quran, begitu dalam hadis Nabi SAW. Dan itu yang mesti juga kita terapkan dalam kita mengajak manusia, dalam kita mendakwahi manusia, atau mengajak saudara kita atau anak kita lah, keluarga kita, diberikan stimulan, diberikan dorongan. Anak ini kalau dia masih kecil misalnya, wah ini ada anak itu yang dia kita ajak saja ikut aja dia. Tapi ada anak itu tipikalnya nggak mau dia. Kalau kita kasih hadiah baru dia semangat, kasih hadiah. Kalau kamu sholatnya hari ini lengkap 5 kali, dikasih hadiah, kasih. Tapi ada juga tipikal anak yang dia kalau nggak dikasih hukuman dia nggak jalan. Nah, juga. Maka ini jiwa manusia seperti itu. Maka Allah SWT sudah mengelompokkannya. Bagaimana dalam Al-Quran ya, ada manusia yang seperti itu. Maka itu yang disebut dengan mau'izatil hasanah. Maka ini adalah tahapan dalam kita berdakwah, menyampaikan. Makanya tadi sebutkan dalam Al-Quran itu ada semua. Bagaimana kita, orang kalau dia lagi malas ya, beribadah, baca ayat-ayat yang berisi ancaman, baca ayat-ayat yang berisi tentang neraka, agar apa? Takut. Agar kita termotivasi beribadah gimana? Baca ayat-ayat yang di dalamnya ada janji Allah SWT, balasan surga dan sebagainya. Itu agar kita bangkit semangatnya. Ini cara membangkitkan semangat kita dan menjauhi perbuatan dosa. Kemudian di sini sebutkan hadis, dua hadis. Yang pertama, hadis Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang menunjukkan kepada kebaikan,
maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya di sini apa? Siapa yang menunjukkan kebaikan, menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Dia menunjukkan atau mengajak orang kepada kebaikan, misalnya mengajak orang bersedekah, maka dia dapat pahala. Orang yang bersedekah karena ajakan dia, maka mengalir pahalanya. Seorang mengajak agar orang datang ke masjid misalnya, maka sebanyak orang yang datang ke masjid berkat atau sebab dari ajakan dia tadi, dia dapat pahala. Kalau karena ajakan dia datang orang 10 ke masjid, berarti pahala orang itu mengalir kepada dia tanpa mengurangi pahala orang yang datang. Maka ini sebuah kebaikan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu seorang ketika dia memulai suatu kebaikan, maka orang yang mengikuti di belakangnya, dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti di belakangnya. Sama dengan hadis ini. Ketika seorang menunjukkan kepada kebaikan, ini jalan kebaikan. Misalnya, contohnya sama sederhana, tidak jauh-jauh, anak kita saja. Kita ajari anak kita jalan, tunjukkan ini jalan kebenaran, ini yang benar. Atau ini begini cara membaca Al-Quran misalnya. Maka dia membaca Al-Quran, pahalanya mengalir kepada kita. Dia baca Al-Quran, kita tidur, kita dapat pahala nih. Kenapa? Kita yang ngajari. Maka ini keutamaan yang kita mengajari, menunjukkan kepada kebaikan. Sebaliknya juga tentunya, kalau kita menunjukkan kepada kemungkaran, dosa dan maksiat, maka kita juga dapat dosa sebanyak orang yang mengikuti kita. Naudzubillah. Kita yang ngajarin orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Belum ada orang melakukan dosa maksiat, itu kita yang pertama yang memperkenalkan dosa itu. Naudzubillah. Ikut orang. Setelah kita, sebanyak orang yang ikut itu, kita dapat kiriman dosa. Naudzubillah. Kita akan dapat dosanya. Makanya disebutkan kemarin bahwasanya setiap orang yang membunuh, maka dosanya mengalir kepada anak Nabi Adam yang pertama yang membunuh saudaranya. Karena dia pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ini. Maka setiap kali terjadi pembunuhan, kita bisa bayangkan berapa kali pembunuhan terjadi sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, nggak bisa terhitung. Dia dapat kiriman dosa. Naudzubillah. Ini kan berbahaya kalau kita renungkan ya, bagaimana kita bahayanya kalau kita menunjukkan keburukan. Tapi sebaliknya, kalau kita menunjukkan kepada kebaikan, mengajari kebaikan, juga pahalanya sangat besar. Sebanyak orang yang mengikuti sampai hari kiamat, kita yang ngajar, kita yang pertama melakukan, kita dapat kiriman pahala, kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kemudian hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athama man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Rawahu Muslim. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak, kata Nabi, kepada huda, petunjuk kebaikan, maka baginya pahala sebanyak orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat. Dan tidak mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan itu sedikit pun. Dan sebaliknya, siapa yang mengajak orang kepada kesesatan, diajak orang kepada kesesatan, maka baginya dosa sebanyak orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan tersebut sedikit pun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang kita sebutkan tadi, Bapak dan Ibu, dari Allah SWT. Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan bagaimana seorang yang dia mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ibadah kepada Allah SWT, amal soleh, maka orang-orang yang mengikuti dia itu dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti orang yang ada di belakangnya atau setelahnya. Tapi sebaliknya, naudzubillah, seorang yang dia mengajak kepada kesesatan, perbuatan buruk, dosa,
dan maksiat, juga dia akan menanggung dosa orang yang melakukannya. Walaupun tentunya orang yang melakukan dosa itu tetap dia berdosa, tapi mengalir dosa kepada orang yang pertama. Kenapa? Karena dia yang memperkenalkan, dia yang mengajak. Dan ini menunjukkan bahayanya orang yang mengajak itu. Walaupun kadang dia tidak melakukan, ada orang yang dia mengajak kepada maksiat, tapi dia tidak lakukan, tapi orang diajaknya melakukan maksiat. Ayo, dia ajak, dia kasih semangat, dia kasih support. Walaupun dia tidak lakukan sendiri, tapi dia dapat dosa apa tidak? Iya, dapat dosa. Dia yang apa? Memuluskan jalan orang melakukan maksiat, yaitu menolong orang kepada maksiat. Ya, bab setelah ini nanti. Ini babnya berkaitan semua. Itu kalau menolong dalam keburukan, maka dia akan dapat dosa. Maka di sini Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, kalau kita lihat ya, kita ingin dapatkan perbuatan baik, berarti sebenarnya enggak susah. Kita lakukan kebaikan, ajak orang melakukan kebaikan, kita dapat pahala. Sebaliknya juga, seorang melakukan perbuatan dosa juga gampang. Ketika dia melakukan dosa, kemudian orang lain ikut. Baik itu karena dia ajak atau dia secara tidak langsung, orang melihat dia, walaupun dia tidak ajak, tapi dia yang melihat. Apalagi di zaman kita sekarang, zaman sosmed, mungkin dia tidak ajak secara lisan, tapi dia upload foto ataupun video di statusnya dia ataupun di akunnya dia, kemudian dilihat orang, ditonton orang, kemudian orang ikuti dia. Kalau itu kebaikan, dia dapat pahala. Kalau itu keburukan dan dosa, semua orang yang nonton, semua orang yang mengikut karena melihat akun dia ataupun video yang dia sebar, dapat dosa. Alhamdulillah. Maka ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, secara khusus di sini adalah bagaimana kita hendaknya ya ingin tentunya mendapatkan kebaikan. Bagaimana caranya? Hendaknya kita melakukan kebaikan dan mengajak orang kepada kebaikan. Karena dengan kita melakukan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan itu, maka insya Allah pahala kita akan banyak. Ini menunjukkan bahwasanya berdakwah itu memiliki pahala yang besar. Jadi kalau ada orang yang dia cuma beribadah untuk dirinya sendiri, dibandingkan dengan orang mengajak orang kepada kebaikan, tentunya lebih utama orang yang mengajak kepada kebaikan. Kalau dia beramal untuk dirinya sendiri, ya dirinya sendiri. Tapi ini dia juga ajak orang lain. Ini menunjukkan betapa berdakwah itu, mengajak orang kepada kebaikan itu memiliki pahala yang sangat besar. Dan itulah Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu mengajak manusia siang dan malam berdakwah untuk orang agar masuk Islam. Siang dan malam tidak pernah berhenti Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwasanya seorang ketika dia mendapat hidayah karena kita, maka itu pahalanya besar. Maka Nabi mengatakan seorang dapat hidayah karena engkau itu lebih baik daripada engkau memiliki unta merah. Unta merah itu adalah kendaraan paling mahal di zaman Nabi. Jadi lebih baik kamu mendapatkan mengajak orang kepada kebaikan, orang dapat hidayah karena engkau, itu lebih baik daripada kamu punya kendaraan yang hebat di zaman itu. Maka ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, bab yang ke-20 yaitu bab bagaimana kita dianjurkan untuk mengajak kepada kebaikan, dan sebagaimana juga bab sebelumnya agar kita menjadi kunci-kunci kebaikannya dan justru menutup jalan menuju kesesatan dan maksiat. Mungkin ini pembahasan kita yang singkat pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita mengatakan, oh saya belum bisa ini, ilmu saya belum ada. Kita berdakwah mengajak orang sesuai dengan ilmu kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita baru bisa Al-Fatihah, ya sudah ajarin Al-Fatihah. Kalau kita baru bisa ngaji ini dan itu, ya ajarkan sebatas itu kepada orang yang belum bisa. Nah, wallahu ta'ala, kalau sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan. Ya, tentunya memang perlu kita mendudukkan masalahnya. Prinsip pertama adalah kita mengajak orang kepada kebaikan, itu prinsip.
Kemudian prinsip kedua, mengajaknya adalah dengan cara yang baik. Kemudian cara yang baik itu harus kita lihat, cara yang baik itu bagaimana? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi hikmah itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita mengajak orang yang di bawah kekuasaan kita, maksudnya seperti kita sebagai kepala rumah tangga, anak dan istri, kita punya kekuasaan. Dan memang Nabi menyuruh misalnya, suruh anakmu sholat misalnya kalau dia umur 7 tahun, dan pukul kalau sudah 10 tahun nggak sholat juga. Itu pukulan yang mendidik, bukan membinasakan dia, bukan. Mendidik dia, bukan menyakiti dia. Maka kita boleh tentunya kepada orang yang memiliki, yang kita memiliki kekuasaan di bawahnya, kita berkuasa atas mereka, seperti ya keluarga, anak dan istri, kita boleh mengajak ya, sholat misalnya. Kemudian boleh kita memukul anak kita, itu pun dengan cara yang baik. Memukul itu tujuannya agar memberi pelajaran bahwa sholat itu penting. Kalau yang lain nggak dipukul, tapi yang ini harus dipukul, berarti dia berpikir, kalau aku tidak sedekah tidak dipukul sama bapak, tapi kalau aku tidak sholat dipukul aku, berarti ini sholat ini penting. Nah gitu. Jadi untuk memberikan pemikiran kepada anak itu bahwasanya sholat itu sangat penting, sampai itu harus dipukul. Jadi ini harus ditanamkan, ini yang harus sampai kepada anak itu, pemikiran itu bahwasanya sholat ini penting lah. Sampai kamu kalau nggak sholat harus dipukul, boleh dipukul. Ada orang tuanya nggak sholat nggak? Nah ini. Jadi pukul-pukulan bro ya. Nah ini tentunya menyuruh itu diantara bentuk ya pendidikan yang baik itu adalah orang yang mengajak dia melakukan pertama kali, kan gitu. Karena sulit. Gimana nanti kalau anaknya bilang, bapak nyuruh saya sholat, bapak sendiri nggak sholat, gimana cara balikinnya? Itu di senjatanya itu. Ya kita nggak bisa, kita pasti nggak bisa jawab. Dan itu memang pendidikan yang berhasil itu adalah orang tua jadi contoh, kan gitu. Dia adalah yang pertama kali sholat, dia yang udah sholat ke masjid, dia aja anak ke masjid. Nah gitu. Jadi memang kita berbicara di sini kalau orang tua nggak sholat, kalau dia ngajak anaknya sholat, tentunya ya ajakan dia bagus, tapi dia nggak sholat itu nggak bagus. Itu akan membawa kepada apa? Nggak berhasilnya pendidikan. Ini lain lagi persoalannya. Tapi tentunya dia ngajak kepada baik, ngajak sholat bagus nih. Daripada dia bilang, ayo nak judi kita, ya jelas nggak benar. Coba ada orang tua yang ngajak sholat, nyuruh anaknya sholat, nyuruh anaknya ngaji dengan ngajak anaknya berjudi, mana yang benar? Ya anaknya sholat, walaupun dia nggak sholat. Cuman apa? Dari sisi keberhasilan dia nggak benar, tidak akan berhasil. Gimana dia bisa berhasil mengajak anak sholat kalau dia sendiri nggak sholat? Itu bertentangan tentunya. Makanya tentunya seorang ketika dia ingin melakukan sesuatu ingin mengajak orang kepada sesuatu, dia dulu yang melakukan, yang lain akan ikut. Ya makanya Nabi SAW begitu. Jadi tadi kita sebutkan, kita pertama tentunya mengajak dengan cara yang hikmah. Orang yang bisa kita ajak dengan cara yang baik. Kalau keluarga kita bisa kasih hukuman. Misalnya juga dia nggak sholat, kita pasti bisa nggak, bapak kasih uang jajan kamu, bisa ditahan uang jajan, nggak dibelikan baju, bisa. Nah bagaimana kalau orang lain? Nah ini lain lagi. Orang lain tentunya kita nggak punya wewenang istilahnya. Kita hanya sekedar bisa mengajak, ayo sholat ke masjid. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya kita doakan saja, ya Allah mudah-mudahan dia nanti dapat hidayah. Sudah, begitu. Nggak mungkin pula kita bawa orang tahan sama anak orang kan? Nah, nggak mungkin. Belagu dengan tetangga nanti. Anak kita aja, anak tetangga nggak boleh kita rotani. Karena apa? Itu di luar kekuasaan kita sudah. Cuman tetap kita ajak, apa apa. Ayo nak kita ke masjid. Siapa aja yang kita temui di jalan, misalnya anak-anak di gang, yuk sholat. Diajak ikut, alhamdulillah. Enggak ya, enggak apa-apa. Kita doakan mudah-mudahan nanti dapat hidayah dia. Mudah-mudahan dia nanti sholat. Begitu. Beda lagi kalau misalnya, kenapa kita tidak boleh itu tadi? Karena kita nggak punya kekuasaan. Beda kalau punya kekuasaan. Kekuasaan misalnya negara, tadi kan disebutkan raja, pemimpin. Ya misalnya punya wewenang dia. Contoh yang paling sederhana di Arab Saudi lah. Kalau tadi kan disebutkan rajam, kalau orang melakukan perbuatan zina dirajam sampai mati. Iya, karena itu hukum Islam.
Dan yang melakukan itu pemerintah yang punya kuasa. Boleh. Tapi kalau kita kan nggak mungkin. Misalnya ada tetangga alhamdulillah dia berzina, kita rajam pula, nggak boleh. Pak RT misalnya, enggak, itu harus negara punya, itu aturannya, ya. Nggak boleh itu. Jadi apa? Kalau itu kan sudah istilahnya di luar ranah kita, kemampuan kita, itu harus negara yang punya wewenang untuk melakukan itu, untuk melakukan tadi yang sifatnya warning. Kita hanya sekedar menyampaikan warning, nggak boleh loh ini dosa, maksiat, sekedar itu bisa kita. Cuma kita pula yang menghancurkan nggak boleh. Nah ini yang perlu juga diperhatikan. Ini hancurkan tempat maksiat. Siapa yang berwenang menghancurkan tempat maksiat? Misalnya ada warung remang-remang, misalnya tempat ada orang pesta miras. Siapa yang berhak untuk menghancurkan, membubarkan? Pemerintah yang berkuasa. Kalau mereka tidak melakukan, mereka yang akan ditanya sama Allah. Kita tidak punya wewenang. Beda kalau kita melihat anak kita. Nah di situ baru kita lihat anak kita mabuk-mabuk, kita diam saja, ya kita ditanya sama Allah nanti. Kenapa gak kamu lihat anakmu mabuk-mabuk, kamu diam aja? Istrimu nggak pakai jilbab, kamu diam aja? Ya kita ditanya. Tapi kalau istri orang nggak pakai jilbab, kita tidak usah apa-apa. Kita cuma ya mengajak boleh saja. Tapi tidak berhak kita memberikan hukuman. Ya. Ketika hukuman tadi itu harus pemerintah. Bisa saja pemerintah misalnya apa? Wanita yang tidak berhijab nggak boleh dia keluar ya. Misalnya ditangkap, misalnya itu terserah mereka. Atau seperti tadi orang yang pesta miras atau dibubarkan, dihancurkan warungnya apa semua itu, siapa yang melakukan? Pemerintah. Bukan kita person-person. Kalau enggak apa? Ini bisa terjadi kekacauan. Enggak aman nanti. Bisa jadi dituduh-tuduh macam-macam kan? Nanti dia enggak senang sama tetangganya, dia bisa nuduh. Tetanggaku lagi ini katanya. Oh, dirajam, padahal enggak ada. Ini kan bisa kacau sudah. Jadi kalau yang seperti itu, tentunya itu wewenang pemerintah. Kita nggak punya wewenang untuk itu. Dan yang kita maksud di sini adalah yang sebatas kita punya wewenang, yaitu diri kita dan keluarga kita. Kita harus mengajak kepada kebaikan. Ya, seperti tadi kita kata anak kita ingatkan. Kalau dia nggak ini, kita kasih hukuman. Hukumannya macam-macam. Tadi kita ada anak itu dijewer, dia baru pak jalan. Ada anak itu dilihat aja pakai mata kita, udah paham dia sudah. Kan macam-macam tipikal anak itu. Maka kita, itu hikmah. Anak yang tadi cuman kita liatin saja, nggak boleh kita sampai jewer. Jadi kita mendidik anak pun nggak sama loh. Kita punya anak 3 misalnya, A, B, C. Si A ini manut dia, ya sudah. Si B kita lihat aja pakai mata dia udah paham, nggak boleh dia dijewer. Kenapa? Kalau kita jewer dia berarti kita zalim. Si C ini kalau tidak dijewer baru tidak jalan dia, baru. Jadi kita harus paham itu. Ini namanya hikmah. Proporsional istilah hikmah itu sesuai dengan kadarnya, tempatnya, siapa yang melakukan dan siapa yang akan kita ajak. Jadi harus kita benar-benar memahami dengan baik sehingga kita berdakwah itu dengan cara yang baik. Sehingga apa? Diterima. Coba kita Bapak Ibu, kalau kita dakwah itu enggak diterima, caranya enggak pas, dan kadang-kadang seperti itu. Cara menyampaikan kita kadang enggak pas. Kita ngajak anak kita kan kita bentak atau apa, ya kan? Enggak pas kadang. Jadi akhirnya kita ngajak sholat artinya mestinya dia mau karena kita sudah awalnya sudah bentak. Misalnya nih, anak kita tuh enggak suka dibentak, ya. Kita langsung bentak, enggak mau dia. Nah ini namanya hikmah. Bagaimana kita harus mengetahui siapa yang kita ajak, kita harus paham. Ya. Dengan cara ini, mudah-mudahan apa? Dakwah kita, ajakan kita diterima. Ya, dengan tujuan agar mereka menerima dakwah dan ajakan kita. Nah, wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.